Selamat pagi, sehat ya semuanya. Kita ketemu lagi di pembahasan kita, di materi kita, di mapel kita yaitu ekonomi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep pajak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemungutan pajak. Jadi, dalam pemungutan pajak, keberlangsungan suatu negara itu tidak lepas dari partisipasi rakyat dalam melakukan pembayaran pajak. Nah, terkait dari partisipasi tersebut, pemerintah itu memfasilitasi dengan menyediakan sistem pemungutan pajak yang mudah dan efisien. Di mana di Indonesia sistem pemungutan pajak itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat atau Dirjen Pajak biasanya disebutnya. Nah, di mana Dirjen Pajak itu di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Nah, di mana di sini Dirjen Pajak itu setiap waktu selalu melakukan inovasi-inovasi ataupun selalu melakukan perbaikan dalam sistem pembayaran pajak, sehingga sekarang ini sistem pembayaran pajak itu sudah semakin mudah dilakukan. Bahkan sekarang untuk melakukan pembayaran pajak itu hanya cukup melalui online pun sudah bisa. Nah, dalam pemungutan pajak ada beberapa asas pemungutan pajak. Ada beberapa asas pemungutan pajak. Yang pertama yaitu asas keadilan atau equity. Asas keadilan ini di mana dalam pemungutan pajak itu harus bersifat adil. Adil itu kan berarti sama ya, harus seimbang. Artinya apa? Bahwa pajak yang dikenakan itu harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diterima oleh wajib pajak. Jadi harus sebanding. Kita membayar berapa, maka ya kita harus banding. Pemanfaatannya itu juga harus bisa sebanding. Dan di mana di sini pemerintah pun tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak dalam proses pemungutan pajak. Jadi harus sama, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh tebang pilih terhadap masyarakat atau di mana di sini masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, asas pemungutan pajak yang kedua yaitu asas kepastian atau certainty. Asas kepastian itu berarti di mana di sini dalam pemungutan pajak itu tidak boleh sewenang-wenang. Artinya apa? Bahwa dalam pelaksanaan pajak itu harus berdasarkan undang-undang, harus jelas, harus pasti, harus tegas dan ada jaminan hukum. Sehingga ketika nanti ada masyarakat ataupun orang yang melanggar dalam pembayaran pajak itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini berarti pembahasan pajak itu harus dituangkan dalam undang-undang, dan memang ya pajak itu dituang dalam undang-undang sehingga di sini pasti hukumnya itu jelas. Ketika kemudian wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak, maka akan dikenakan sanksi. Ada sanksi administratif, ada juga kemudian sanksi denda, dan ada juga bahkan bisa ke kurungan penjara. Jadi ketika tidak melakukan pembayaran pajak, maka bisa juga dikenakan kurungan penjara. Dan itu tertuang dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu asas kelayakan atau convenience. Asas kelayakan di mana di sini pemungutan pajak itu hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah itu perlu memperhatikan layak atau tidak seseorang dikenai pajak. Misalnya PPh, pajak penghasilan. Nah, PPh ini merupakan salah satu pajak yang merupakan pajak subjektif, yang dimana di sini melihat keadaan si wajib pajaknya. Ketika si wajib pajak ini penghasilannya kecil, rendah, dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam PPh, maka wajib pajak tersebut tidak dikenakan PPh atau pajak penghasilan. Nah, ini jadi harus melihat asas kelayakan, harus melihat bagaimana keadaan si wajib pajaknya. Kemudian yang keempat adalah asas ekonomi. Asas ekonomi di mana di sini biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak itu harus proporsional. Di mana biaya pemungutan pajak itu harus lebih rendah daripada beban pajak yang harus dibayarkan. Jadi di mana di sini beban pemungutan pajaknya itu harus lebih rendah, jangan kemudian dibebankan lebih tinggi dari beban pajak yang semestinya.
Nah, ini kan tidak melihat keadaan bagaimana ekonomi masing-masing masyarakat. Nah, itu empat asas pemungutan pajak: asas keadilan, kepastian, kelayakan, dan ekonomi. Nah, selanjutnya ada beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pemungutan pajak di Indonesia ini menerapkan beberapa sistem. Yang pertama adalah Official Assessment System. Official Assessment System ini dimana merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparatur pajak. Jadi perhitungan pajaknya itu dilakukan oleh petugas pajak. Aparatur pajak itu adalah petugas pajak, dihitungkan oleh petugas pajaknya. Jadi per orang petugas pajaknya akan menghitung satu persatu jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh orang tersebut. Nah, tapi karena dimana di sini wajib pajaknya itu bersifat pasif karena yang menghitung, yang menulis itu semuanya adalah dari petugas pajak, bukan dari si wajib pajaknya. Makanya wajib pajak ini bersifat pasif. Tetapi sistem ini, Official Assessment System ini berlaku sebelum reformasi pajak, yaitu tahun 1983. Karena apa? Karena dulu masyarakatnya masih sedikit ya, jadi aparatur pajak itu masih bisa menghitung satu persatu orang berapa besarnya pajak. Tapi sekarang kemudian setelah tahun 83, karena semakin banyaknya masyarakat, maka aparatur pajak pun akan semakin kelimpungan dalam menghitung pajak. Kalau satu persatu orang itu kemudian dihitungkan pajaknya, maka otomatis di sini petugas pajak itu juga akan kewalahan. Sehingga kemudian akhirnya setelah tahun 83, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu diganti menjadi self assessment system, di mana self assessment system ini merupakan pajak yang memungkinkan wajib pajak itu menghitung berapa besar pajak terutang yang kemudian akan diserahkan kepada petugas pajak. Jadi self assessment system ini, self itu kan sendiri, artinya bahwa wajib pajak itu menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarkan, dihitung sendiri, kemudian dituliskan sendiri, yang dimana kemudian di sini si wajib pajak itu bersifat aktif karena menghitung sendiri. Seperti itu. Jadi kemudian nanti akan dilaporkan ketika kemudian si wajib pajaknya itu menghitung sendiri, kemudian dilaporkan hasil perhitungannya itu ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Sehingga di sini aparatur pajak itu hanya bertugas memberikan penerangan ataupun pengawasan tentang pajak. Jadi membantu, mendampingi. Tapi di sini yang menghitung adalah si wajib pajak itu sendiri. Sedangkan kalau official assessment system itu tadi yang menghitung pajaknya itu adalah dari aparatur pajak. Wajib pajaknya bersifat pasif. Tapi kalau self assessment system, wajib pajaknya bersifat aktif karena yang menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah withholding system. Withholding system ini merupakan sistem untuk membantu pelaksanaan self assessment system, yang dimana di sini sistem pemungutan ini yang menghitung jumlah pajaknya itu adalah pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah pihak selain si aparatur pajak dan selain wajib pajak. Siapa pihak ketiga itu? Pihak ketiga itu adalah bendahara suatu perusahaan. Jadi ini dihitungkan oleh perusahaan, yang menghitung adalah bendahara perusahaan. Dihitungkan berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh si karyawan tersebut, yang kemudian nantinya dari bendahara perusahaan itu yang akan melaporkan ke pihak Dirjen Pajak. Nah, ini cukup membantu. Biasanya ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang besar, yang dimana di sini sistem pembayaran pajaknya itu sudah dilakukan secara bersama-sama. Nanti di sini dari bendahara yang tinggal melaporkan perhitungan pajak itu kepada kepada Dirjen Pajak. Jadi sudah dibayarkan secara kolektif oleh perusahaan. Nah, itu yang dikatakan sebagai withholding system. Nah, dari sini bisa, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti bisa ditanyakan di
Zoom ya. Nah, selanjutnya kemudian ada beberapa jenis pajak. Ada macam-macam jenis pajak. Yang pertama, pajak berdasarkan golongannya atau berdasarkan pihak yang menanggung atau golongannya. Berdasarkan golongannya atau pihak yang menanggung, pajak itu ada dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu yang seperti apa? Pajak langsung itu adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Jadi pajak ini yang menghitung adalah wajib pajak itu sendiri. Kemudian dia tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contohnya apa? PPh, pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini yang bayar ya yang punya penghasilan, bukan kemudian saya sebagai guru punya penghasilan kemudian kalian muridnya yang akan membayarkan pajaknya, itu tidak. Tetapi yang membayar pajaknya itu ya orang yang punya penghasilan tersebut. Itu yang dikatakan sebagai pajak langsung. Jadi tidak bisa diwakilkan oleh pihak yang lain. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Contohnya apa? PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau kalian biasanya lihat di struk, kalau kalian beli di Indomaret, Alfamaret, itu biasanya ada di struk itu di bawahnya ada pajak PPN atau PPN. Nah, PPN itu nanti akan ditambahkan dengan jumlah barang yang kalian beli. PPN ini yang bayar siapa? Kalian yang membeli barang tersebut. Nah, ini yang dikatakan sebagai pajak tidak langsung, yang dimana di sini pajak itu dibayarkan oleh kalian sebagai konsumen, bukan oleh perusahaan yang mengeluarkan barang tersebut. Kemudian pembagian pajak yang kedua itu menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Pajak subjektif itu berarti adalah pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak. Subjektif itu adalah subjek, itu kan ada orangnya. Nah, pajak subjektif itu adalah pajak yang memperhatikan bagaimana keadaan wajib pajaknya. Contohnya apa? PPh, pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini masuk dalam kategori pajak subjektif karena pembayaran PPh itu berdasarkan berapa besar penghasilan yang diterima oleh orang tersebut. Kalau misalkan orang tersebut itu punya penghasilan yang sedikit, maka pembayaran PPh-nya juga sedikit. Kalau punya penghasilan yang besar, maka PPh-nya juga besar. Atau bahkan kemudian kalau orang tersebut hanya mempunyai penghasilan yang amat sedikit, maka bisa jadi orang tersebut tidak perlu membayarkan PPh-nya karena tidak masuk dalam ketentuan PPh. Yang kedua yaitu pajak objektif. Pajak objektif itu adalah pajak yang tidak memperhatikan keadaan wajib pajaknya, tetapi melihat bagaimana objek pajaknya. Objek pajaknya itu apa? Ya barang yang dikenakan. Misalnya apa? PBB, pajak bumi dan bangunan. Ini tidak melihat bagaimana keadaan orangnya, tapi melihat bagaimana apa barang yang dimilikinya. PBB tergantung dari rumahnya. Rumahnya besar ya pajaknya besar, rumahnya kecil ya pajaknya kecil. Kemudian yang ketiga adalah pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak ini ada dua, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu berarti pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat, sedangkan kalau pajak daerah berarti pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Yang masuk dalam pajak pusat itu contohnya adalah PPh, PPN, PBB, PPNBM. Yang dimana nantinya kalau pajak pusat itu kalau masuk dalam AP dalam penerimaan negara, maka masuk akan ditulis dalam penerimaan APBN. Sedangkan kalau pajak daerah itu adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Misalnya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini adalah merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pajak restoran, pajak hotel itu juga merupakan pajak daerah yang nantinya akan menjadi pemasukan bagi APBD di daerah tersebut. Oke, itu jenis-jenis pajak. Nanti tanya jawab bisa dilakukan di Zoom ya setelah ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan itu cukup jelas. Nanti bisa ditanyakan jika ada yang belum jelas di Zoom. Terima kasih.